Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat yang ke-17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami terus dilindungi, kami terus dipelihara dalam kasih sayang Tuhan, dan kami terus ditopang dengan kekuatan Tuhan, dituntun dalam kesetiaan Tuhan melewati hari-hari hidup kami. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan, hanya oleh hikmat yang datang dari Roh Kudus Allah, kami dapat dimampukan untuk menemukan maksud-maksud Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami mau belajar firman Tuhan. Amin. Ayat firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kata-kata ini terdengar dari dalam awan yang menaungi Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Kata-kata ini juga pernah terdengar atau disampaikan tentang Yesus dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus. Di cerita pembaptisan Tuhan Yesus, kata-kata itu terdengar juga dari awan, dan itu muncul atau terdengar bersamaan dengan turunnya seekor burung merpati. Dan kata-kata itu kita imani, kita yakini sebagai kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Allah mengenai Yesus Kristus. Ada perbedaan dari sambungan kata-kata ini. Di dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus, kata-kata itu disambung dengan kepadanya lah aku berkenan. Dan semua orang yang hadir di situ mendengarkan suara itu. Di peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, kata-kata itu terdengar dari dalam awan dan didengarkan oleh Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dilanjutkan dengan dengarkanlah dia. Nah, saudara-saudara, kata-kata ini mengandung makna bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan kita mengimaninya. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan secara khusus kata-kata inilah anak yang kukasihi. Dalam konteks kita sebagai orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, sambungannya sangat luar biasa. Kita hanya mengganti posisi kita. Kita taruh kita pada diri yang menerima kata-kata itu. Kenapa? Karena untuk kitalah Yesus datang ke dunia ini. Karena untuk kitalah Allah menjadi manusia. Itu terbukti di dalam kata-kata Allah yang ditulis oleh Yohanes dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, Yohanes pasal 3 ayat 16 ini menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk menaruh kata-kata inilah dia anak yang kukasihi dalam posisi kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Kita berkata kepada Allah melalui Tuhan Yesus dengan mengatakan, inilah aku, anak yang engkau kasihi. Dengarkanlah aku. Inilah aku,
anak yang Engkau kasihi, berkenanlah akan aku. Sebab juga kita bersyukur bahwa bagi kita yang berdosa, bagi kita yang tidak layak mendapat belas kasihan, bagi kita yang tidak mampu untuk berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus itu, Tuhan sendiri mau menyelamatkan kita dan mengasihi kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 juga dicatat, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, bagaimana kita menggunakan kata-kata inilah Dia, anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu berhubungan dengan perkenangan Tuhan. Jika seseorang menyadari bahwa ia berdosa, ia bersalah, kelakuannya buruk, atau kelakuannya membuat ia jauh dari Tuhan, seringkali kita merasa tidak layak. Seringkali kita merasa kotor, bahkan menuduh diri kita sendiri sebagai orang berdosa. Dan situasi itu membuat kita menganggap Tuhan tidak berkenan atas kita. Tetapi bukankah Tuhan mengasihi kita? Bukankah Tuhan mengutus anaknya supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa? Karena itu, mari kita menggunakan kata-kata ini dengan mengatakan, Tuhan, inilah anakmu yang Engkau kasihi. Kasihanilah aku dan berkenanlah mengubah aku. Kasihanilah aku dan berkenanlah memampukan aku untuk keluar dari karakter, dari kelakuan yang membuat aku tidak berdaya dan tidak layak. Berkenanlah atas aku, ampunilah aku dan terimalah aku, ampunilah aku dan tuntunlah aku. Sebab kita percaya bahwa ketika kita mengaku dosa, maka Allah itu adalah Allah yang panjang sabar, yang penuh dengan belas kasihan, sehingga Ia pasti akan mengampuni kita. Itulah janjinya bagi kita. Demikian kita dapat menggunakan kata-kata itu dengan mengingat bahwa Allah berkenan atas pertobatan. Allah berkenan atas penyesalan. Allah berkenan mengampuni mereka yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Kita bisa ingat perkenangan Allah itu dalam cerita seorang anak yang terhilang. Allah menanti sepanjang anak itu belum kembali. Dan ketika ia kembali lalu mengakui dosanya, maka Allah yang disimbolkan oleh ayah itu menyambutnya dan berkenan atasnya. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan kata-kata, inilah anakmu yang Engkau kasihi, dengarkanlah dia. Dengan memohon belas pengasihan Allah, mendengarkan kita atas perjuangan kita, atas pergumulan kita, atas masalah-masalah yang membelit, yang membeban, yang menekan hidup kita. Mungkin seperti sakit penyakit yang kita hadapi dan tidak kunjung sembuh. Mungkin kita sudah menghadapi kenyataan bahwa mustahil kita akan sembuh. Tapi kita masih punya pengharapan dengan meminta, inilah anak yang Engkau kasihi, dengarkanlah aku. Kita meminta Allah mendengar kita bukan untuk menyembuhkan kita secara fisik, tapi kita meminta Allah mendengarkan kita untuk menguatkan iman kita. Kita meminta Allah mendengarkan kita untuk memberi kita semangat, untuk memberi kita hikmat, memahami apa maksud Tuhan dalam pengalaman kesakitan yang tak kunjung sembuh yang kita hadapi. Atau juga pengalaman dengan pergumulan rumah tangga kita. Mungkin pergumulan dengan anak yang masih hidup dalam kehidupan bebas, anak
yang masih belum memenuhi apa yang kita inginkan, anak yang masih jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kita minta, Tuhan, dengarkanlah aku dalam pergumulanku. Kita ingat seorang perempuan Vero Venesia yang datang kepada Yesus, meminta pertolongan bagi anaknya yang kerasukan. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bahwa mereka tidak layak, dengan mengumpamakan roti yang di atas meja tidak layak diberikan kepada anjing. Itu roti untuk anak-anak. Tapi perempuan itu mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Kita dapat menggunakan pengalaman itu, cerita di Alkitab dengan berkata, inilah anakmu yang kau kasihi, dengarkanlah aku. Meminta belas kasih Allah untuk mendengarkan kita. Saudara, peristiwa, kata-kata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, disampaikan oleh suara itu dalam pengalaman masa penderitaan Kristus kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu mereka menyadari bahwa Yesus ini yang mereka sedang ikuti adalah seorang anak Mesias, seorang raja, seorang juru selamat. Meskipun mereka masih bimbang, tapi mereka kemudian bisa mendengarkan apa suara kata-kata yang datang tentang Yesus itu. Saudara yang Tuhan kasihi, percayalah bahwa Yesus selalu menunggu kita, mendengarkan kita. Bukankah Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Hati kami diliputi sukacita, ya Tuhan Allah. Sangat sederhana kata-kata ini. Inilah dia anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah dia anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan Yesus, Tuhan kami itu, datang ke dalam dunia supaya kami yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena itu ya Bapa, inilah kami, anak-anak yang kau kasihi. Perkenankanlah kami di hadapan-Mu. Inilah kami anak-anak yang Engkau kasihi. Dengarkanlah kami dalam setiap persoalan, pergumulan, perjuangan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman ini. Amin.